semua di video selanjutnya terkait dengan peradaban Islam pada masa Bani Umayyah ya. Kemudian selanjutnya tadi berdirinya Bani Umayyah ya, masa pemerintahan Bani Umayyah. Bani Umayyah didirikan oleh Muawiyah bin Abu Sufyan, salah satu keturunan dari keturunan Bani Umayyah. Oke, kita lanjutkan. Ini pemerintahannya tadi. Kemudian Muawiyah mengganti anaknya untuk menjadi syura khalifah, yaitu bernama Yazid bin Muawiyah. Ini banyak disalahkan oleh para umat Islam pada waktu itu. Muawiyah dianggap berkhianat karena janjinya di awal beliau ingin menggunakan sistem pemerintahan demokrasi ala Islam tadi. Maksud demokrasi Islam tanda petik loh ya. Dia menggunakan sistem pemilihan seperti pemilihan pada Umar bin Khattab dengan menggunakan musyawarah kan, tapi dia langsung menuju anaknya untuk dijadikan sebagai seorang khalifah atau pemimpin tertinggi pada waktu itu. Nah, Yazid I bin Muawiyah itu berkuasa pada tahun 60 sampai 64 Hijriah atau 609 sampai 683 Hijriah. Hanya 2 tahun. Nah, ini ada tragedi yang sangat memilukan, yaitu tradisi Karbala. Nah, teman-teman pada tahu ya bagaimana Yazid bin Muawiyah itu membantai cucu Nabi Husain, dijebak dalam sebuah daerah namanya daerah Karbala di Irak. Makanya orang-orang Syiah itu sekarang masih ketika pada tanggal 10 Muharram kalau nggak salah merayakan itu, yang melukai dirinya dalam artian ikut merasakan penderitaan yang dimiliki oleh Sayyidina Husain, putra Muawiyah ya. Ini menghadapi banyak pemberontakan ya, karena ada pembantaian Karbala tadi. Kemudian ya diganti anaknya, yaitu Muawiyah bin Yazid ya. Dia hanya memerintah hanya 40 hari karena tidak kuat menerima tekanan yang berat dari lawan-lawan politiknya. Akhirnya diganti oleh Marwan I bin Hakam. Ini berkuasa hanya sekitar 3 tahun ya, 3 tahunan, 1 tahun setengah mungkin itu. Nah, kenapa dia bisa menjadi seorang khalifah? Untuk sebagai legalitasnya, modal terkuatnya adalah beliau merupakan pemegang stempel Khalifah Utsman bin Affan. Nah, ini menunjukkan bukti bahwa yang memegang stempel ini mempunyai modal yang cukup kuat untuk menjadi seorang khalifah. Itu adalah salah satu penasihat utamanya Yazid, Muawiyah dan Muawiyah II. Pamannya. Sepada masa Muawiyah, beliau ini diangkat menjadi seorang gubernur Madinah, menjadi gubernur Madinah. Nah, salah satu kota yang suci ya, yang sangat strategis juga karena menguasai kota suci. Di situ ada makam Rasul, makam Nabi. Kemudian diangkat menjadi seorang khalifah. Nah, ini penasihat Yazid yang saya katakan tadi. Kemudian bukan keturunan Muawiyah, akan tetapi beliau salah satu keturunan dari Bani Umayyah, dari Umayyah tadi ya, Umayyah bin Abdul Manaf. Karena sah untuk dijadikan menjadi seorang khalifah karena didasarkan atas dinasti Umayyah. Nah, ini juga menghadapi banyak sekali pemberontakan karena ya yang tidak setuju tadi, terutama pemberontakan para pengikutnya Ali, orang-orang Syiah yang merasa dizolimi pada masa pemerintahan Bani Umayyah ya, orang-orang Syiah itu. Kemudian diganti anaknya yang bernama Abdul Malik bin Marwan. Ini berkuasa cukup lama ya, 65 sampai 86. Ini hampir 20 tahun ya, 21 tahun masalah. Nah, ini disebut juga seorang pendiri kedua tanda petik dinasti Umayyah karena beliau mengembalikan kedaulatan secara penuh ya, karena pada masa sebelumnya banyak sekali pemberontakan
sekali di bidang fikih, disebutkan tadi memendapatkan banyak sekali pemberontakan, kemudian menjadikan bahasa Arab menjadi bahasa nasional di semua wilayah kekuasaan Bani Umayyah, dari Iran, kemudian Syria, kemudian sampai daerah sekarang mungkin ke Armenia, Azerbaijan, Afrika Utara, Mesir. Itu dulu masih pakai bahasa-bahasa yang belum bahasa Arab, masih bahasa daerahnya masing-masing. Tapi kemudian pada masa Abdul Malik bin Marwan ini menjadikan bahasa Arab menjadi bahasa nasional. Nah, ini saya katakan tadi pemerintah paling lama. Nah, ini kenapa Abdul Malik bin Marwan menjadi kuat? Karena beliau mempunyai seorang jenderal yang sangat kuat, tegas. Akan tetapi orang mengatakan dia kejam. Jadi kalau ada pemberontak yang berani melawan kekuasaan Bani Umayyah, kepalanya itu dipenggal, ditaruh di tengah alun-alun kota. Nah, ini kan menjadikan orang menjadi takut ya, takut untuk pemberontak melawan pemerintahan. Itu Al-Hajjaj. Dari kekuatan, karena sudah stabil kekuasaan Abdul Malik bin Marwan ini, akhirnya bisa berekspansi wilayah. Karena sudah stabil juga, bisa memperbaiki ekonomi, pertanian, pendidikan, kemudian penyempurnaan penulisan Al-Quran yang pada waktu itu ditulis pada zaman siapa? Utsman bin Affan. Nah, kemudian diganti oleh anaknya, yaitu Al-Walid bin Abdul Malik. Nah, ini disebut dengan masa kemakmuran karena pondasinya itu sudah ditanam oleh Abdul Malik bin Marwan. Nah, pada masa ini juga kerajaan Bani Umayyah mampu menaklukkan Spanyol yang dipimpin oleh jenderalnya yang terkenal, yaitu siapa? Tariq bin Ziyad dan Musa bin Nusair. Kemudian pembangunan infrastruktur, jalan-jalan, gedung-gedung, pabrik-pabrik yang setiap jalan-jalannya itu dilengkapi dengan sumur-sumur. Karena daerah gurun itu kan perlu adanya setiap pos-pos wilayah itu adanya tempat minum. Ini memudahkan para musyafir misalnya dalam berwudu, untuk mencari bekal minuman dan lain-lain macam sebagainya. Nah, ini yang sampai sekarang masjid yang sangat terkenal ya, ini Al-Amawi. Ini kan masjid ini kalau salah. Nah, ini masjidnya, Masjid Al-Amawi di Damaskus. Kemudian kaum-kaum duafa, kaum-kaum papa juga dicantuni kan zaman kemakmuran ya, zaman kejayaan dan kemasan. Kemudian diganti oleh anaknya, yaitu saudaranya, yaitu Sulaiman bin Abdul Malik. Nah, ini mulai memasa kemunduran pada masa Bani Umayyah ya. Adik Al-Walid, dia tamak harta ya. Kemudian congkak, kurang bijaksana, otoriter. Nah, ini yang paling penting, menyiksa keluarga-keluarga yang berjasa pada masa Umayyah ya. Misalnya dia menyiksa keluarga Al-Hajjaj, difitnah dan macam sebagainya ya. Musa bin Nufair itu yang menaklukkan jenderal penakluk Spanyol selain Tariq bin Ziyad ya, Muhammad bin Qasim. Ini orang-orang yang mempunyai jasa yang sangat luar biasa terhadap kemakmuran pada masa Bani Umayyah. Dari sini bisa dikatakan Bani Umayyah sedikit mengalami kemunduran. Nah, oleh karena itu, setelah itu para keluarga bermusyawarah untuk mengganti seorang khalifah yang adil, yang bijaksana, yang wirai kalau orang mengatakan ya, jujur dan sebagainya. Dan yang paling terkenal yaitu adalah Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Oke, nanti akan saya bahas di video selanjutnya ya teman-teman.